siksa kubur. Maknanya adalah
alam barzakh. Karena alam kubur itu dinamakan dengan alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, karena biasanya orang meninggal dikuburkan. Namun sebenarnya namanya itu adalah alam barzakh. Siksanya di dalam alam barzakh, nikmatnya berada di dalam alam barzakh. Ya. Jadi kubur itu hanya istilah saja. Maknanya orang meninggal walaupun tidak dikuburkan itu mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Karena maknanya adalah alam barzakh. Karena ketika orang meninggal itu rohnya berada di dalam alam barzakh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, maknanya setelah mereka meninggal itu ada alam barzakh sampai masa dibangkitkan datangnya hari kiamat. Sedangkan barzakh sendiri maknanya itu adalah sekat, ya, pemisah. Barzakh itu artinya sekat atau pemisah. Karena sekat antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi alam barzakh itu adalah alam yang ada di antara dunia dan akhirat, tapi lebih dekat ke akhirat. Sedangkan alam barzakh itu sampai hari kiamat. Karena alam yang akan dilewati oleh manusia itu ada 5 alam. Yang pertama adalah alam ruh. Sebelum kita dilahirkan itu berada di alam ruh. Ini masa yang panjang. Lalu yang kedua adalah alam dunia ketika kita dilahirkan sampai meninggal dunia. Jadi kita baru berada di alam yang kedua. Perjalanan kita masih jauh. Lalu alam yang ketiga adalah alam barzakh ketika meninggal sampai hari kiamat. Ini juga masa yang panjang. Ketika hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, itu adalah alam akhirat. Ya, keempat itu adalah alam akhirat. Ini juga masa yang panjang. Bahkan seharinya itu sama seperti 1000 tahun. Lalu alam yang kelima adalah alam yang terakhir, masuk ke dalam surga selama-lamanya atau masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Ya, semoga Allah jadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berada baru di perjalanan yang kedua, alam yang kedua, alam dunia, dan alam yang paling singkat, masa yang paling sebentar, tapi yang paling berpengaruh orang masuk ke dalam surga atau neraka itu adalah di alam dunia. Jika beriman, beramal soleh, tempatnya adalah surga. Jika tidak beriman, tidak taat kepada Allah, maka tempatnya di dalam api neraka. Makanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sesaat sebentar, maka jadikan untuk berbuat taat kepada Allah sehingga menjadi ahli surga selama-lamanya. Di antaranya adalah siksa kubur, ya, alam barzakh. Orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah mendapatkan nikmat kubur. Di alam barzakhnya diriwayatkan di dalam hadis akan diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi ada jendela di alam barzakh itu, ada jendela. Orang yang beriman taat kepada Allah dibuka jendela yang menyambung ke surga. Lalu ditunjukkan ini adalah tempatmu nanti di surga.
ditunjukkan sehari 2 kali, pagi dan sore, ya. Sehingga setiap hari akan selalu merasa bahagia, senang, gembira. Lain halnya dengan orang yang tidak taat, tidak beriman, itu dibuka jendela yang menyambung ke api neraka, ditunjukkan ini tempatmu nanti di api neraka sehari 2 kali. Alhamdulillah, belum lagi mendapatkan siksa di alam barzahnya, ya. Wa na'imuhu, dan nikmat kubur, ya. Jadi alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur ini adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang dikabarkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita meminta doa agar dilindungi dari siksa Allahumma ya'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, Allahumma ya'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih syarril masih dajjal, ya. Jadi menunjukkan bahwa alam kubur, siksa kubur itu nyata. Di antaranya adalah wasu'alul malakaini mungkarin wa nakirin. Pertanyaan 2 malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya di alam barzahnya, di alam kuburnya, ya. Orang yang beriman, yang beramal soleh akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sehingga akan selamat. Orang yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, maka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir sehingga akan disiksa sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Wal ba'tsu, dan diantaranya adalah al-ba'tsu, yaitu hari kebangkitan. Semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah berfirman, akan ditiupkan, ya, sangkakala, trompet, ya. Lalu tiupan yang pertama, fasa'ika, semua akan mati, ya. Fasa'ika ma fis samawati wa ma fil ardi, siapapun yang di langit dan yang di bumi semuanya akan mati ketika tiupan yang pertama, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiupkan tiupan yang kedua, ya. Antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua jaraknya 40 tahun. Jadi ketika ditiupkan tiupan yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, ternyata semua mereka berdiri melihat, dibangkitkan semuanya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk, ya, manusia, jin, malaikat, ya, hewan dan lain sebagainya untuk dihisab, untuk diberi balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik sekecil zarrah pun, sekecil atom, akan melihat balasannya. Barang siapa yang berbuat buruk sekecil atom sekalipun akan melihat balasannya. Wal hasyru, dan di antara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasyru, dikumpulkan. Semua makhluk akan dibawa ke tempat mahsyar, tempat ngumpul. Semua orang, dari ayah kita semuanya Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar, tempat ngumpul, untuk menunggu persidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasyru,
Lalu wal qiyamatu, dan di antara perkara wajib adalah datangnya hari kiamat. Wal qiyamah, sedangkan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, ya, pada tahun berapa, bulan keberapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menjelaskan bahwa wa awwalu yaumil qiyamah minan nafhatis tsaniyah ila istiqraril khalqi fid darain al-jannata wan nar, ya. Al-jannati wan nar, ya. Awal hari kiamat itu adalah tiupan yang kedua. Awal hari kiamat adalah tiupan yang kedua ketika semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qiyamatu wal hisab, dan akan dihisab. Ya, semua makhluk akan dihisab, akan dihitung. Ada yang dihisab dengan hisaban yasira, ada yang dihisab dengan hisaban syadidan. Kalau orang yang dihisab dengan hisab yang yasira, yang ringan, hisab itu akan dihitung dengan cara yang ringan. Maknanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasir, aqtini kita biyamini wa hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalanku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Maknanya diampuni. Kalau ada salahnya, ada dosanya, diampuni oleh Allah. Ini bagi orang yang selalu bertobat kepada Allah, yang selalu meminta ampun, yang selalu hadir majlis, berzikir, bersalawat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dihisab dengan hisab yang syadidah, yang keras, itu pasti akan mendapatkan siksa Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa thawabu, dan diantaranya adalah pahala bagi orang-orang yang beriman, yang berbuat baik, dan azab wal azab, siksa bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Di dalam Al-Qur'an, pada hari kiamat tidak ada yang pernah menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pernah mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mizanu, dan diantaranya apa yang ada di hari kiamat adalah mizan, timbangan. Timbangannya itu ada tiangnya, tengahnya, sama seperti timbangan dunia. Ya, ada dua piringan, kanan dan kiri. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, maka berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, isyatil radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, maknanya lebih berat dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya itu ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, neraka yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Misalnya piringan, dua piringan. Satu piringannya itu sebesar langit dan bumi, tapi ditimbang dengan timbangan yang paling ringan sekecil atom, itu akan berpengaruh. Jika timbangan dunia, kita punya timbangan misalnya buat nimbang semut, bisa nggak kira-kira? Nggak ada pengaruhnya. Ya, tapi timbangan akhirat sebesar atom itu berpengaruh, ya, akan
batasannya. Wanaru, dan diantaranya adalah api neraka. Ya, api neraka adalah tempat siksa darul adab dengan tingkatannya yang jumlahnya adalah 7. Jadi neraka tingkatannya ada 7, ya. Yang paling di atas, yang paling ringan istilahnya itu namanya neraka jahanam. Yang paling ringan itu neraka jahanam, ya. Padahal itu orang yang berada di neraka paling atas itu hanya kakinya saja yang kena api. Sama seperti orang di pantai, hanya bawah kakinya aja yang kena air, ya. Ya, jadi hanya telapak kakinya saja yang terkena api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu bagi orang yang berada di neraka yang paling ringan, ya. Itu neraka jahanam. Di bawahnya adalah neraka lahor namanya, ya. Di bawahnya lagi adalah neraka hutamah. Di bawahnya lagi neraka sa'ir. Di bawahnya neraka saqar. Di bawahnya lagi jahim. Dan paling bawah adalah tadi neraka hawiyah. Yang paling bawah adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah, ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wasirat, dan diantaranya adalah asirat. Semua orang akan melewati sirat. Sirat yang terbentang di atas api neraka. Jadi neraka itu seperti sumur. Neraka itu seperti sumurnya ke bawah, ya. Sedangkan di atasnya itu ada jembatan, ya. Itu yang namanya sirat. Jaraknya itu sejauh jarak tempuh 3000 tahun. Naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, turun 1000 tahun, ya. Lebih kecil daripada rambut. Jangan dikira seperti jembatan merah, ya. Banyak lampunya, enak lewatnya. Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau. Orang yang selamat melewati sirat berarti selamat dari api neraka. Jadi semua makhluk akan diperintahkan melewati sirat. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan melewati sirat. Itu yang pasti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan pasti, semua akan melewati sirat. Dan yang pertama melewati sirat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Lalu kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang selamat melewati sirat itu orang yang bertakwa, ya. Bukan orang yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Yang melewati sirat itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang selamat. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bertakwa terjatuh ke dalam api neraka dalam keadaan berlutut, ya. As-sirat. Lalu yang berikutnya adalah al-haud, telaga, yaitu telaganya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selamat melewati sirat, itu akan mendatangi telaga sebelum masuk ke dalam surga, ya. Yang mana diriwayatkan telaganya itu, ya, kolam. Telaga itu kolam, ya. Itu jaraknya jarak sebulan, ya. Panjang dan lebarnya. Warna airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ya, sejuk, ya. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut,
kehausan selama-lamanya, ya, baru masuk ke dalam surga, ya, al-haud. Lalu diantaranya adalah syafaat, adanya syafaat. Nanti di hari kiamat itu ada syafaat itu adalah hamba-hamba Allah yang diberi izin oleh Allah untuk bisa menolong orang lain. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa' yaumul qiyamati thalathun, yang akan memberi syafaat yaumul qiyamah, yang bisa menolong nanti di hari kiamat 3 golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua adalah al-ulama, yaitu para alim ulama, namun ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, karena ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, yang berbuat maksiat, ya dianya mendapatkan siksa, masuk ke dalam api neraka. Bagaimana bisa menolong orang lain? Jadi ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, yang taat, yang bertakwa kepada Allahnya, ulama, para alim ulama. Lalu yang ketiga adalah asyuhada, yaitu orang-orang syahid. Ya. Adapun di mahsyar tadi tempat kubur tidak ada yang bisa memberi syafaat, hanya satu orang yang diizinkan oleh Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Ya, syafaatul utma, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar itu adalah syafaat ketika di padang mahsyar. Ketika siapapun tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita berdoa wa'athul maqamal mahmudan ladzi wa'adahu innaka la tughlibul mi'ad. Namun setelah mahsyar itu yang bisa memberi syafaat adalah 3 golongan. Wal jannatu, dan yang ada di hari akhirat itu adalah surga. Ya, surga adalah darus thawab, tempatnya pahala, tempat mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tingkatannya yang jumlahnya 7. Ada ulama yang berpendapat tingkatan surga adalah 7, pintunya 8. Tingkatannya 7, pintunya 8. Ya, ada yang berpendapat tingkatan surga itu sebanyak jumlah huruf Al-Quran. Ya. Yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Atasnya langsung Arsyur Rahman, Arsy. Ya. Jadi tingkatan surga itu satu tingkatannya itu jaraknya seperti bumi dan bintang. Kita melihat bintang dari bumi, kalau surga melihat bintangnya itu surga yang di atasnya. Surga yang di atasnya melihat bintangnya, surga yang di atasnya lagi. Ya, surga yang paling tinggi surga Firdaus. Langitnya, bintangnya itu langsung Arsy. Sehingga sananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, orang-orang ahli surga ketika masuk ke dalam surga, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kami melihat malaikat-malaikat mengitari arsy, sehingga sananya Allah dengan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi itu yang berada di surga Firdaus langsung melihat malaikat yang mengitari, sehingga sananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta surga, mintalah surga Firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus, itu yang paling tinggi.
bawahnya adalah surga Aden, ya, surga Firdaus, lalu surga Aden. Di bawahnya surga Al-Khuldi, di bawahnya lagi surga Naim, di bawahnya lagi surga Jannatul Ma'wa, di bawahnya lagi Darussalam, yang paling bawah adalah surga Darul Jalal. Sedangkan diriwayatkan bahwa orang yang beriman, ya, ada imannya dalam hatinya, walaupun sebesar atom, sangat sedikit, sangat kecil sekali, itu pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang nanti, orang yang walaupun banyak dosanya, banyak maksiatnya masuk neraka, namun akhirnya Allah akan berkata, keluarkan semua orang dari neraka yang di hatinya ada imannya walaupun sebesar atom. Ada imannya walaupun sedikit, tidak akan kekal berada di dalam api neraka. Ya, makanya kita berusaha, yang paling penting meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan orang beriman yang paling terakhir keluar dari api neraka itu setelah 7.000 tahun. Orang yang beriman yang paling terakhir keluar dari api neraka setelah 7.000 tahun, baru yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi surganya paling rendah, yang surganya paling rendah, istilahnya paling miskin di surga. Itu pun diriwayatkan di dalam hadis, orang yang paling miskin di surga, yang paling rendah di surga, mendapatkan seperti dunia ini seluruhnya 10 kali lipat. Itu yang paling miskin di surga. Ya, itu diriwayatkan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ketika melihat surganya akan berkata, saya yakin gak ada orang yang surganya lebih tinggi dari saya. Ya, karena mewahnya, merasa surganya itu yang paling mewah, paling tidak mungkin saya pasti yang paling tinggi. Padahal ini orang yang paling miskin di dalam surga. Apalagi yang di atasnya, terus sampai ke surga Firdaus. Ya, makanya jangan nanggung, nggak apa-apa deh paling miskin di surga. Ya jangan, ya, surga itu selama-lamanya. Kalau di dunia nggak apa-apa, miskin di dunia nggak apa-apa, nggak masalah, sementara. Ya kan? Cuma sementara aja. Surga seharusnya dikejar, ya, sekuatnya untuk mendapatkan surga yang baik. Ini orang sekarang banyaknya terbalik, surga seadanya, yang penting surga. Ya, dunia dikejar sekeras-kerasnya, terbalik. Ya, dunia seadanya nggak apa-apa, sementara semuanya akan ditinggalkan. Surga dikejar sekeras-kerasnya untuk mencapai surga yang paling tinggi. Ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna wa tub alaina taubatan li kulli awfa wa zulmana awrati wa walhamdulillah.